tried to fill my cup, I found less in it. Every way I tried to put on love was undressing it. And some days it's so sad, but it really is a miracle that we can be glad in the midst of the pain, in the storm, in the rain. I know God is the same. So it is well with my soul. It is well with my heart. It is well with my soul. Oke, itu adalah tema bulanan kita buat bulan ini, self-insufficient. Jadi buat kamu yang hari-hari ini datang dan lu berpikir bahwa I'm a bit tired, udah coba ngelakuin apa yang bisa, udah coba ngelakuin apa yang kita mampu sebisa kita, udah coba beriman, udah coba ke gereja, udah coba pelayanan, udah coba melakukan semua dengan baik, but you find yourself still fall short, masih nggak tercapai, kok makin lama makin drain ya, kok makin lama makin capek ya, udah ikut Tuhan, udah percaya Tuhan, udah meletakkan Tuhan di hati, tapi kok things kayak draining. Dan makin lama kayak makin kegocek, makin lama makin capek, makin lama makin cepat kalah. Dosa-dosa yang lama mulai muncul. If that is where you are, which is that is where I was in the past 1 month. So ini adalah suatu bulan di mana kita belajar bahwa on ourselves, dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita, it will always be insufficient. Oke? All good? Lukas 12, Soul, take your ease, part 1. Di Lukas 12, ayat yang ke-19, ada suatu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, ayat 19. Orang kaya ini bilang ke dirinya sendiri, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Yesus lagi bicara soal kekayaan, tapi more than that, saya melihat ayat ini berbicara soal self-sufficiency. Ada orang yang kaya, punya banyak sekali kepintaran, mengumpulkan banyak sekali harta, dan dia bilang, udah cukup, ini udah enough. Lumbungnya, aduh kurang nih lumbungnya nih, kayak a good problem to have gitu ya. Aduh lumbung saya kurang nih, tambah lumbung di mana ya gitu kan, kayak sangat kaya. Tapi dan dia bilang, jiwaku, my soul take your ease. Karena kepintaran saya, karena perbuatan saya, karena kerja keras saya sudah membawa saya sejauh ini. So soul take your ease. Jiwaku beristirahatlah. Tapi kata Tuhan, malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Saya lagi mau bicara soal self-insufficiency ketika kita berpikir bahwa oke, soul take your ease. Bahwa saya sudah merasakan buah dari hasil-hasil pekerjaan keras dan doa saya selama ini. Saya sudah ada di posisi di mana saya kalau ada masalah bisa saya solve sendiri. Kadang-kadang ingat Tuhan, kadang-kadang enggak, tapi either way selalu bisa solve. Kalau kamu ada di posisi kayak my soul take your ease, ikut Tuhan itu mudah, ikut Tuhan itu nikmat gitu ya. Careful, karena kadang-kala kita kegocek di bagian ini. Saya mau bahas 1 Samuel 4. Ada satu cerita yang banyak sekali kita bisa belajar hari ini. Hopefully ini kebaca. If not, it's good, it's better kalau nggak kebaca, because you have to open it yourself. 1 Samuel 4 ayat yang ke-3 berkata seperti ini. Judul perikopnya, tabut Tuhan dirampas. Ketika orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua mereka. Jadi ceritanya mereka lawan orang Israel, memerangi orang Filistin yang di Ebenezer. Orang Filistin berkemah di Afek, orang Filistin mengatur barisan, orang Israel kalah dan mati kayak 4.000 orang di medan pertempuran. Ayat ketiga, ketika orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah tua-tua mereka, kenapa Tuhan membuat kita kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan menyelamatkan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tokoh penting, anak Imam Eli yang Samuel tinggal di rumah seorang imam, namanya Imam Eli, punya anak dan anaknya super korupsi, namanya Hofni dan Pinehas, kayak ngambilin persembahan gitu, mencemarkan bait Allah dan lain sebagainya. Mereka berpikir kalau Tuhan ada di tengah mereka, tabut Allah ada di tengah mereka, they can do whatever they want.
right? Hofni dan Pinehas berpikir bahwa kita bisa ngapain aja, kita bangsa pilihan Tuhan, nggak mungkin kalah dong, ya kan? Ayat 4, kemudian bangsa menyuruh orang itu, ayat 5, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Can you imagine ketika tabut Allah ini, yang saya bawa kalian naik time travel di masa Musa, ketika orang Israel melihat tabut Allah, itu adalah sesuatu yang menggambarkan kemenangan buat mereka. Karena tabut Allah itu selalu ada, kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api, di sekitarnya selalu ada makanan setiap hari di tengah padang gurun. Ketika tabut Allah itu masuk ke tanah perjanjian kemanapun, Yosua berperang di dalam tanah perjanjian selalu menang. Di mana ditandai dengan adanya tabut Allah di sana. Ini kayak, sorry itu saya, tapi kayak jimat paling powerful gitu. Ya, jadi ketika tabut Allah sampai ke Ebenezer, mereka bersorak sampai bumi bergetar katanya. Kita mesti paham bahwa ini adalah konteks tabut Allah. Jadi tabut Allah yang sama, the same God gitu kan. Mereka mulai ngeklaim same God yang waktu itu ada di padang gurun, same God ada di Ebenezer. Pasti menang dong. Same God. Is that true? Tuhan yang sama yang membawa kita keluar dari Mesir, Tuhan yang sama yang menyertai kita membelah lautan, Tuhan yang sama yang mengalahkan musuh-musuh kita, Tuhan yang sama yang mengizinkan menjatuhkan, merubuhkan tembok Yeriko, Tuhan yang sama ada di Ebenezer. Makanya that gives the context kenapa mereka bersorak dengan begitu kencang sampai bumi bergetar. Bergetar, bahasa Inggris dikit, bergetar, you know? Because this the religion. Karena mereka melihat bahwa tabutnya udah sampai. Ada 3 hal yang hari ini saya akan bahas, hal-hal yang membuat kita merasa cukup dengan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Yang pertama, the religion. Saya nggak bilang iman mereka, karena kalau iman yang benar itu memang akan menyertai. Saya bilang agama. So, saya mau bilang ini, satu hal menarik. Beragama berbeda dengan beriman. I leave you with that. Beragama berbeda dengan beriman, benar gak? Kamu bisa menjadi seseorang yang sangat religious, kayak orang Pharisee, tapi kamu tidak beriman. Benar gak? Karena beragama itu tidak causation bahwa kalau kamu beragama pasti kamu beriman. Enggak, kamu bisa beragama, menjalankan agama kamu tiap kali pelayanan, tapi kamu tidak menunjukkan hidup yang penuh iman. Being religious is not being faithful. It's two different things. Beragama berbeda dengan beriman. Menjadi seorang yang beragama dan di-identify, kalau orang lihat kamu ini anak gereja banget gitu ya, mau ini nggak, hangout yuk, sorry komsel gitu, hangout yuk, sorry ada seminar worship gitu ya, hangout yuk, sorry gue ada pelayanan minggu ini, kayak beragama banget. Tapi you know what, beragama tidak sama dengan beriman. Orang Israel mengedepankan agama mereka. Mereka beriman bukan kepada Allahnya, mereka beriman kepada tabutnya. Makanya ketika tabutnya datang, mereka bersorak bukan pas Tuhan ada di sana. Mereka don't really care Tuhan maunya apa. Halo? Yang mereka care tabutnya ada di sana karena mereka lagi kalah. Ouch. Hit close to home for some of us. Yang mereka mau tabut Tuhan ada di situ supaya di area itu saya menang. Apakah itu maunya Tuhan? Not sure. I'm gonna see the victory because the battle belongs to the Lord. Is that true? Is that your battle or God's battle? Pertempuran yang kamu jalani, pertempuran kamu atau pertempuran Tuhan dulu dong. Lu jangan bawa-bawa Tuhan pas kalah. Kalau lu yang cari, perangnya sendiri. Make sense gak? So, tabut Tuhan dipercaya dan diimani mereka sebagai bukti mereka bangsa pilihan dan penyertaan Allah atas bangsa Israel. Keberadaan tabut Tuhan menjadi jaminan kemenangan dalam peperangan bangsa Israel. Jadi mereka senang banget pas tabut ini tiba. Kalau kalian baca di ayat berikutnya, saya nggak sempat baca semua karena mainnya adalah 1 Samuel 5. Tapi kalau kamu baca di 1 Samuel 4, please baca di rumah. Orang Filistin, apa itu bunyi sorak-sorai. Kemudian ayat 7, saya bacain, mereka ketakutan. Orang Filistin ketakutan pas tabut Allah tiba. Gila gak? Mereka ketakutan. Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Celakalah kita, siapa yang melepaskan kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini. Inilah Allah yang telah memukul orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. That famous God-nya, bukan bangsa Israelnya. That famous sampai bangsa Filistin pun takut loh.
Tapi mereka kayak, yaudah kalau lu masih laki-laki, beneran ada kata-kata itu. Kalau lu laki-laki, yaudah kita perang aja, mati-mati deh gitu ya. Kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Ayat 10. Berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul, kalah. Guys, mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Can you imagine? Tadinya cuma 4.000. Tabut Allah datang, weh. Same God gitu ya. I'm gonna see the victory, the battles belong to the Lord. Ya 30.000 yang mati. Eksponensial tiba-tiba yang mati. Kekalahannya begitu besar. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Teman-teman tahu, ini bukan soal bangsa Israel lagi, bukan soal bangsa Allah itu tidak seberkuasa back then di Mesir. Ini Allah sedang mengajarkan bangsa Israel sesuatu. Karena yang disebut secara jelas adalah anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Mereka imam. Ini 2 imam yang biasanya ngurusin tabut Allah dan bait Allah. Dan kedua anak ini tewas. Tuhan lagi ngajarin, you don't play with God. Kita gak bisa kayak cuma karena gue punya agama, cuma karena gue sering pelayanan, cuma karena gue punya karunia tertentu, I can do whatever I want. Careful. Hofni dan Pinehas berpikir demikian. Dan Tuhan membiarkan bangsa Israelnya yang kalah karena kelakuan 2 orang ini. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat di sini bahwa hey, jika mengikut Tuhan buat kalian terasa mudah dan murah, you are doing it wrong. Kalau ikut Tuhan terasa mudah dan terasa murah, we are doing it wrong. Kalau kamu lihat di sepanjang perjanjian baru sekalipun, di kitab Lukas kalau kamu baca, setiap orang yang mau mengikut Kristus itu demand-nya Tuhan tuh sangat besar. Jual segala milikmu, bener gak? Aku mau menguburkan ayahku, biarkan yang mati menguburkan yang mati, tunggu gitu kan. Kok mahal banget gitu kan ya. Bener kan? Yesus bahkan bilang barang siapa yang hal mengikut Kristus itu di Lukas dikatakan, siapa yang raja yang mau berperang, tapi sebelum berperang duduk dulu hitung-hitungan cost-nya. Kemudian dia ngomong lagi sekali lagi, barang siapa yang mau membangun menara, tapi nggak sebelum ngebangun duduk dulu dan hitung-hitungan. Yesus lagi bilang bahwa hey, mengikut Kristus itu bukan hal yang murah. It takes everything. Kalian tahu kenapa kabar baik atau Injil? Kalian tahu kenapa Injil, kabar baik itu sangat resonate dan sangat dihargai sama orang miskin? Tahu kenapa? Karena kerajaan Allah butuh you to give everything. Orang miskin have nothing. Makanya buat orang miskin, aku mau ikut Tuhan karena I can give everything, I don't have anything gitu kan ya. Buat orang kaya, ntar dulu. Bener gak? Ntar dulu, kerjaan saya, reputasi saya, sebagai Nikodemus, posisi saya di mata para Sanhedrin dan para orang Farisi, gimana kalau saya lahir baru sama Rabi ini? Ya, they put everything on the line. Buat orang yang punya something, they need yang sufficient hidupnya, they need to put everything. Tapi buat orang miskin, buat orang yang terlantarkan, buat orang kusta yang dikucilkan, it's a very good news. Nangkap ya? Kenapa disebut lebih sulit orang kaya masuk kerajaan Allah? Because mengikut Tuhan, you need to give everything. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, kamu berada, kamu pintar, kamu bodoh, you need to give everything. Jika mengikut Tuhan terasa mudah dan murah, we are doing it wrong. Karena ikut Tuhan, kadang berarti ada keinginan diri yang harus kamu sangkal, dan ada kehendak Bapa yang harus kamu pahami. Gak bisa, semua battle lu bilang ini God's battle. Is that true? Kamu bahkan gak mencoba mencari tahu Tuhan maunya apa gitu. Kamu kita gak mencoba mencari tahu kehendak Bapa di pelayanan kita apa, di keluarga kita, di rumah tangga kita apa. Dan kita bilang kayak, oh saya sebagai orang yang pintar mengajar, saya sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus dan punya urapan, saya akan bisa melakukan ini on my own. Careful, karena mengikut Tuhan tidak pernah mudah dan tidak pernah murah. Kedua, ikut Tuhan kadang artinya harus ada pikiran dan perasaan yang harus kamu tundukkan di bawah otoritas firman Allah. Bukan cuma, saya gak bilang sangkal perasaan loh. Kalau kamu pengen sesuatu, kalau kamu iri, kalau kamu envy, kalau kamu lust, itu memang beneran ada. Tapi ketika Yesus bilang sangkal, artinya tundukkan
pikiran, bitterness, saltiness, sweetness, wah nggak ada ya. Bitterness, saltiness, everything yang bertentangan dengan kehendak Allah harus tundukkan di bawah otoritas firman Allah. Iya, saya tahu, I feel this way. But on the other hand, saya tahu firman Tuhan berkata begini. Ketika itu contradicting, mengikut Tuhan artinya sangkal diri dan ikut otoritas firman Allah. Ketiga, ikut Tuhan berarti mencegah setiap hal terpenting yang kita prioritaskan dan kita turunin levelnya jadi hal baik yang Tuhan percayakan. I hope you get this. Setiap kita punya hal baik. Tuhan percayakan hal baik. Kerjaan, hubungan, pacar, gebetan, you name it. Kekayaan, kepemilikan. Tuhan percayakan hal baik. Kapan itu jadi isu? Ketika hal baik jadi hal terpenting. Nangkap? Karena hal baik dari Tuhan itu hal baik. Itu hal baik dan itu dari Tuhan. Jangan sampai itu jadi hal terpenting. Hati-hati ya. Jangan sampai hal baik menjadi hal terpenting yang kita prioritaskan. Karena hari ini apa hal terpenting yang kamu prioritaskan di luar Tuhan? Yang saya prioritaskan di luar Tuhan. Careful. Hal terpenting itu kita harus sadar bahwa itu hanya hal baik yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan percayakan banyak hal baik buat setiap kita. Amin. Tuhan percayakan banyak influence buat setiap kita. Tuhan percayakan banyak kepemilikan buat setiap kita. Tuhan percayakan banyak promosi pekerjaan buat setiap kita. Carefulnya adalah jangan jadikan hal baik menjadi hal terpenting. Are we good? Mudah? Tidak. Murah? Tidak. Karena mengikut Tuhan tidak pernah mudah dan tidak pernah murah. Oke. Nah, kita masuk ke 1 Samuel 5. Bagian kedua. Kalau tadi yang pertama, the religion. Mereka beriman kepada agama mereka. Mereka beriman kepada simbol-simbol agama mereka. Yang kedua, tabut Tuhan di tanah Filistin. Orang Filistin ini ceritanya 1 Samuel 5 sebelum saya bacain. Yang kedua, ini adalah the God, G kecil. Ya. Jadi saya mau jelasin dulu buat teman-teman, Dagon kalau kamu sering denger ya. Ini bukan item di Dota, Dagon is a different Dagon, unfortunately. Dagon ini adalah seorang dewa fertility. Important, dewa fertility. Ingat ya, dewa fertility. Ini adalah dewa utama dalam kepercayaan bangsa Filistin yang sering dikaitkan dengan fertilitas, panen, pertanian gitu ya. Ini kayak dewa kesuburan. That's the word. Dewa kesuburan. Kesuburan penting. Memiliki peran penting dalam sejumlah cerita di Alkitab. Jadi ada dewa namanya Dagon. Ini dewanya bangsa Filistin yang sangat besar. Kalau kamu ingat ceritanya Simpson gitu ya, dia kan terakhir di kuil Dagon yang dia hancurin gitu kan ya. This is same Dagon, same Filistin. 1 Samuel 5 ayat 1 berkata demikian. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer, tempat mereka menang tadi, ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah dan dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Confident. Mereka sangat confident karena mereka sudah menang. Jadi mereka merampas, mengambil, meletakkan kayak, oh kita sudah menang. Ini Tuhan, bisa kita apain aja. Kita rampas, kita bawa, very confidence. Kata yang digunakan adalah kata-kata yang confidence kan. Kayak ini tanda kemenangan, kita sudah menang gitu. Dan ini praktik yang normal di masa itu ketika menang, ketika ngalahin satu dewanya tuh dibawa ke kuil dewanya yang menang, terus ditaruh nih Tuhan yang sudah kalah. Ini ada Dagon, di sampingnya ditaruh Tuhan yang sudah kalah. Ini praktik yang normal, di mana di masa itu mereka memparadekan tabut Tuhan itu dibawa. Nih, ingat gak yang bangsa Mesir kalah itu, kena tulah, nih udah kalah. Dagon is the way guys, gitu kan. Kayak Dagon sambil buat tabut Allah. Karena mereka menang dan mereka memparadekan tabut Allah. Wah. Dan mereka meletakkannya di sisi Dagon. Ini adalah kata utama. Mereka meletakkannya di sisi Dagon. Looking back nanti di akhir, kalau ada semua kesalahan orang Filistin, ini kesalahan paling krusial. Mereka meletakkan Allah di sisi Allahnya mereka. Di sisi Dagon. Di sisi Dagon berbicara bahwa mereka membawa nih tabut Allah ada di mereka. Allah adalah Tuhan, mereka tahu Allah adalah Tuhan. Tapi yang mereka kekeliruan atau kesalahan terbesar mereka adalah mereka meletakkan Allah yang Maha Kuasa ini di sebelah Allahnya mereka. Bangsa Filistin kalau
nggak ngobrak-ngabrik, nggak ngajak-ngajak Allah masuk ke kuil mereka, nggak bakal ada isu. Kita akan melihat banyak isu yang terjadi ketika bangsa Filistin mengambil Allah dan dimasukin ke kuil mereka. You know what? Kadang-kadang hidup nggak ikut Tuhan lebih aman daripada ikut Tuhan. Karena Tuhan nggak perlu berurusan sama kamu, tapi begitu bilang my heart is an open space, is that true? Atau kamu cuma meletakkan Tuhan di sisi Dagon di hati kamu? Ayo, it has to be open space. Kalau enggak, kita akan lihat apa yang akan terjadi. The same God yang ini, the same God yang kamu undang ke hati kamu akan berurusan dengan cara yang sama. Makanya careful. Kadang lebih aman gak ikut Tuhan. That's true. Karena mengikut Tuhan gak mudah dan gak murah. Nah, pertanyaan saya di sisi Dagon, mungkin salah satu problemnya kita hari ini, apakah kita, yang lebih berbahaya kita ya, kalau orang gak ke gereja, mereka gak, mereka kayak bangsa apa yang ada di masa itu? Bangsa yang gak pernah disebut. Bangsa Sumeria, gak pernah disebut di Alkitab. Kayak Tuhan gak pernah berurusan secara langsung sama mereka karena mereka nggak menistakan Tuhan gitu ya. Mereka nggak bawa-bawa, mereka nggak nyerang-nyerang Israel, nggak ngeganggu. Ya they live their lives gitu ya. Kenapa jadi isu ketika Tuhan dibawa ke sini? Nah, pertanyaan saya adalah buat setiap kita. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah kita meletakkan Tuhan di samping Tuhan lain di hati kita hari ini? Apakah sebenarnya kamu datang ke gereja, kamu di KTP of course Kristen gitu ya, for some of us bahkan belum gitu. Apakah kamu meletakkan Tuhan di hati kamu? Apakah kamu sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang belum angkat tangan? Gak ada kan kayak lu, ya I was back then, kelas 3 gitu, kelas 4 SD gitu. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaan pentingnya adalah, apakah ada Tuhan lain di hati kamu? Selain Tuhan yang kamu undang, selain Allah, Yahweh, Yehova, Yesus yang kamu undang, apakah masih ada Allah lain, Dagon lain di hati kamu? Caranya gimana? Cara kita refleksinya gimana? Kesatu, apakah saya secara konsisten memberi prioritas lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya kepada sesuatu atau seseorang selain Allah? Apakah kita secara konsisten ada something or someone yang memakan lebih banyak waktu, energi, hati, dan pikiran lebih dari one true God? If yes, mungkin hari ini firmannya buat kamu seperti ini, nampar-nampar saya sebulan terakhir. Mungkin ada Dagon di hati kita. Kedua, apakah saya memiliki keterikatan emosional dengan barang, pencapaian, hubungan, kenyamanan, keinginan, sehingga memunculkan emosi yang lebih kuat daripada dengan Allah? Apakah pernah kamu ngerasa, kok saya lagi jauh dari Tuhan tuh, kayak ngerasa sedih banget, gak pernah sesedih itu artinya, ya memang cuma Tuhan yang ada di hati kamu. Tapi kamu pernah ngerasa sedih banget gara-gara kamu dicia sama teman kantor, sementara dalam kehidupan kekristenan kamu gak pernah sesedih itu. Careful. Jangan-jangan ada Dagon yang kamu taruh dan kamu coba undang tabut Tuhan masuk ke hati kamu. I don't want to say this, tapi kayaknya lebih aman. Saya gak bilang, sebagai manusia, bukan sebagai pastor. Sebagai manusia lebih aman kamu gak pelayanan dan gak ke gereja kalau kamu masih mau ada Dagon. Karena kamu izinkan tabut Allah sebelah nama Dagon, mati. Berantakan, men. Berantakan. Apakah ada keterikatan emosional yang lebih kuat daripada hubungan dengan Allah? Ketiga, apakah perilaku dan nilai-nilai pikiran dan tindakan kamu banyak yang tidak sesuai sama iman kamu? Kalau Alkitab berkata memberi, kalau Alkitab berkata mengampuni, kalau Alkitab berkata jaga kekudusan, apakah ada hal-hal yang tindakan ataupun pikiran ataupun perasaan kamu yang kamu hidupi bertentangan? Kalau ada, yes, we have other gods. Saya nggak di sini ngejudge kamu, saya di sini bersaksi bahwa hal-hal ini kamu bisa jadi alarm awal kalau kamu punya Dagon, kamu punya Allah lain di hati kamu. And careful, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ayat 3. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah, bahasanya agak flat. Di bahasa Inggris dikata behold. Lihatlah. Dan ini kalau diterjemahin Indonesia jadi tampaklah. Tapi bukan tampaklah. Ini behold tuh kayak, hey semua gitu. Kayak jump scare. Kata behold tuh kayak jump scare lah ya. Kayak gitu lah ya. Kata behold itu kayak jump scare. Jadi setiap kali kamu baca bahasa Inggris atau ESV or whatever, kalau kamu lihat behold itu bagian penting biasanya setelah itu. Dan di sini cuma diterjemahkan sebagai tampaklah. Tapi lihat, ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, saya kasih contoh dulu ya. I will call bintang tamu kita hari ini, oke?
So saya bawa dagon, whatever. Saya bawa dagon, dan dagon ini kemudian apa tadi ayat sebelumnya? Orang Filistin mengambil tabut Allah dan masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Gini lah ya kira-kira ya. Ini tabut Allah nih misalkan nih, Jesus kan. Ini ada Dagon lagi duduk gitu kan ya. So cute. Can you sit? Bisa. Diletakkan di sisi Dagon. Oh, Dagon udah menang di atas tabut Allah, bener ya? Udah menang ya? Oke, lanjut ya, ayat 3. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Guys, ini kan benda mati ya. Ini Dagon itu patung, bener gak? Tabut Tuhan benda mati, maksudnya itu bentuknya ark kan. Ketika mereka bangun keesokan paginya, terjatuhlah Dagon. Guys, belajar fisika lah ya dikit-dikit. Ini kalau jatuh, diletakkan di sisinya kan. Kalau jatuh gimana arahnya? Gini. Atau gini. Bener gak? Jatuh kan? Gini, ya kan? Tadi ayat 3 tulisannya apa? Terjatuh dengan muka dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Jadi ini bukan begini jatuhnya, guys. Jatuhnya begini. Ini posisi apa? Menyembah. This God gak selevel sama that God. Jadi tanpa bantuan manusia, tanpa front pembela Israel, tanpa front pembela kekristenan, Allah kecil ini akan tunduk di hadapan Allah yang one true God. Ini mujizat loh. Makanya ada behold. Makanya sekaget itu orang-orang Asdod. Gila, ini kan benda mati, kok bisa jatuh gitu kan. Sehingga mereka mengambil Dagon dan mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Gini ya, diambil, dikembalikan ke tempatnya kan. Oh ini jatuh nih, gempa kali ya semalam. Rasa nggak? Enggak ya, nggak ngerasa. Cuma ya udahlah, weird gitu. Ya udah pulang. Ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi this time, kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Can you imagine? Hari kedua, bukan cuma begini, kepalanya keputus dan tangannya ada di pintu. This is just saying bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan kecil kamu, tidak ada Tuhan kecil saya yang lebih powerful dari Tuhan yang ini. Jangan coba-coba letakin ini di samping Tuhan kecil lu. Hancur, berantakan. Bukan cuma kepalanya terpotong, bahkan tangannya sampai ke ambang pintu. Kalian bisa imagine, kuil Dagon kan dibangunnya nggak 1-2 tahun ya. Kuil Dagon sebagai Tuhan itu kan bertahun-tahun bangsa Filistin menjadikan Dagon sebagai Allah mereka. In 2 days, dalam 2 pagi, Allah ini hancur di hadapan Tuhan. So, next time kita nyanyi My Heart is an Open Space. Next time kamu nyanyi Make a Room, sorry to say, He can make a room for Himself. Dia Tuhan yang seberkuasa itu, Dia bisa make a room for Himself. Dia bisa mengobrak-ngabrik Tuhan yang ada di hati kamu. Kalau kamu mengizinkan ada Tuhan lain dan kamu mengundang Tuhan masuk, it's a dangerous thing. Kamu harus siap-siap karena apa yang kamu tahu selama ini, semua tradisi, semua agama kamu, semua iman kamu itu bisa berantakan in just 2 days seperti orang Filistin. See? Jadi ini adalah posisi penyembahan, benar. Ini posisi menyembah. Bahkan Dagon pun dibuat menyembah sama Tuhan. Ini berbicara soal Allah yang kemudian tangannya terpelanting sampai ke ambang pintu. Ini punya signifikansi khusus kenapa ada di ambang pintu. Tangannya Dagon. Tangan Dagon kan maksudnya ya bagian penting dari tubuh Dagon. Kalau kamu cek gitu, Dagon tuh kakinya ikan, tangan sama kepala. Jadi kakinya udah kurang berguna gitu ya, kayak duyung gitu kan. Yang berguna cuma tangannya, membawa kesuburan. Tangannya ada di ambang pintu. Kalian tahu kenapa ambang pintu? Imagine kamu adalah seekor semut yang tinggal di ambang pintu. Yang tiap hari kamu lihat apa? Kaki orang bukan? Kamu diinjek-injek bukan sih?
Bener gak? Kalau kamu ada di ambang pintu, kamu tiduran nih, kamu jadi polisi tidur gitu, lagi cosplay jadi polisi tidur di situ di ambang pintu. Kamu kan kayak diremehkan dan direndahkan kan? Tiap hari orang ngelengkain kamu gitu, aduh dilewatin orang gitu ya. Ada yang habis nginjek tai kucing gitu kan, semua ngelengkain kamu. Tuhan lagi menunjukkan setidak berharga itu Tuhannya bangsa Filistin. Makanya dibuang sampai ke ambang pintu. Seberbahaya itu ketika orang Filistin mencoba-coba meletakkan Tuhan yang asli di samping Tuhan yang mereka sendiri. So, Tuhan tidak dapat disandingkan dengan Tuhan lain di dalam hati kita. It's an insult in the highest order. Adalah sebuah adalah sebuah insult, adalah sebuah hinaan terbesar ketika kita nyanyi My Heart is an Open Space, ketika kita ngundang Tuhan masuk, ketika kita pelayanan, ketika kita mengedepankan Tuhan, tapi di hati kita masih nyimpan Allah lain. Isn't this resonate dengan 10 perintah Allah? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Exactly, it's the same God yang ngomong itu, it's the same God yang akan berurusan kalau kamu mencoba dan saya mencoba meletakkan Tuhan di samping Tuhan lain di hati kita. Tuhan gak perlu dibela, dia Tuhan yang bisa membela dirinya sendiri. Ingat ya, ketika Tuhan mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dari bacaan tadi ada berapa bangsa Israel yang saya sebut? Di 1 Samuel 5, ada? Gak ada kan? Bangsa Israel lagi ngumpet di kemahnya, bener gak? Tuhan gak perlu dibela, dia bisa membela dirinya sendiri. Dagon, untuk dia bisa kembali ke tempatnya, dia perlu orangnya. Ini bedanya Tuhan kecil sama Tuhan yang asli. Tuhan yang asli gak perlu dibela. Berbeda dengan Tuhan bangsa Filistin yang perlu dibela dan dibenarkan pengikutnya. Tuhan yang ini tidak perlu logika dan pembenaran kamu. Dia sudah berdaulat. Tidak perlu campur tangan kamu, agenda dia terjadi. Jadi kalau kamu bisa dipercaya, kita harus setia. Amin. Amin. So, saya mau bilang buat setiap kita yang masih punya Tuhan di hati kita. Beberapa dari kita menuhankan pencapaian. Percaya nggak bahwa Tuhan bisa membuatnya berantakan? Untuk kita memahami Kolose 1 ayat 16. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan untuk mempermuliakan namanya. Kita nggak bisa menuhankan pencapaian saja, karena semua hal baik, semua pekerjaan baik itu yang ciptain Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu nggak bisa jadi Tuhan kita. Kedua, buat kita yang menuhankan pelayanan, Tuhan bisa membuatnya berantakan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata bahwa Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada persembahan. Kamu bisa persembahan waktu, persembahan uang, persembahan tenaga, persembahan air mata setiap hari. Selama hidupnya tidak taat, Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada persembahan. 1 Samuel 15 ayat 22. Jadi pelayanan kamu kadang mungkin Tuhan bikin berantakan. Karena Tuhan lagi mau ajarin bahwa ketaatan lebih penting daripada pelayanan dan persembahan. Ketiga, buat kita yang menuhankan rasa aman. Kayak si orang gendut di Lukas. Saya nggak tahu dia gendut apa nggak. I assume karena lumbungnya banyak dan dia kayak makan, bersenang-senanglah. Saya imagine dia gendut. Buat kita yang menuhankan rasa aman dan security, Tuhan bisa membuatnya berantakan. Untuk kita belajar Ibrani 12 ayat 28. Bahwa hanya kerajaan Allah yang gak tergoncangkan. Bisnis lu, kerjaan lu, kepintaran lu, karunia lu, pelayanan lu, rumah tangga lu tergoncangkan. Cuma kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Itu Ibrani 12 ayat 28. Make sense? Terakhir, buat kita yang menuhankan kepemilikan dan finansial. Oh, saya kalau sudah mencapai, gimana ya caranya supaya saya bisa mencapai penghasilan X sebulan, supaya SPT saya bisa 5 halaman. If you like those vanity metrics, buat kita yang menuhankan kepemilikan dan finansial, Tuhan bisa membuatnya berantakan. Untuk kita belajar Kisah Rasul 20 ayat 35, bahwa selalu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Got it? Jadi apa yang menjadi Tuhan hari ini? Careful, setiap kali kita beneran saya mau jadi ikut Tuhan, saya mau Tuhan ada di hati saya. Itu adalah invitation untuk Tuhan ngobrak-ngabrik Tuhan kecil di hati kamu. Tuhan gak bisa disandingkan dengan Tuhan lain. Tuhan lain bentuknya bisa barang, bisa orang, bisa hal baik. Dia tidak bisa diletakkan beside Tuhan kecil itu. Oke, ayat berikutnya setelah tadi ya, sampai hari ini udah berantakan nih.
dagonnya udah mati, tangannya udah di ambang pintu. Ayat 6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Bukan kotanya doang. Tadi kan cuma diletakkan di kuil ya. Benar kan? Di kuil Dagon di Asdod. Tapi bukan cuma kotanya, sekeliling areanya pun dihajar dengan borok. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Jadi mereka bukan bertobat, mereka mau nyingkirin Allah, mereka mau nyingkirin tabutnya. Bener gak? As I said, kalau mau hidupnya aman, kalau Tuhan mulai obrak-abrik, you can choose this path. We can choose this path. Tuhannya aja yang dijauhin. It's my life. It's now or never. I just want to live forever. Sorry, nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi kayak it's my life gitu, ini hidup gua. Tabut ini nggak usah obrak-abrik, tabutnya aja yang menjauh. Bisa, bisa. Tuhan nggak usah berurusan sama saya. I wanna live my life the next 40, 50, 60 years the way I want. Saya mau kerja keras. Saya tahu tabur tua. Tabur tua memang beneran. Kalau saya kerja keras, I know I can pagerin hidup gua, bangun kota gua. Bye. You can do that. Kayak orang Filistin. Tabut Allahnya aja yang dibawa pergi. Ya kan pilihannya ada dua ya. Either mereka, oh iya ya Dagon tolol ya. Iya bener. Sorry. Bener gak? Iya ya Dagon gak berguna ya. Kalau Dagon gak berguna, ini Allah yang benar. Mari kita sembah Allah yang benar. Bisa itu kan? Tapi enggak. Mereka bilang tabut Allahnya aja yang dibawa pergi lagi. Dan mereka dihajar dengan borok. Borok bahasa Inggrisnya tumor. Di bahasa aslinya disebutnya, ini penting, bahasa aslinya disebutnya opel. Opel ini kalau saya cek, ini bukan bahasa Inggris. Jadi saya nggak tahu apakah ada padanan bahasa Inggris, tapi ini artinya lapisan lemak di bawah kulit, di sekitar testis, perineum, pertumbuhan jaringan liar di vulva, pengentalan daging di anus. Semacam wasir mungkin? Ya. Guys, tadi Dagon Allah apa? I mean, masih ngikutin gak? Tadi Dagon Allah apa? Allah kesuburan. Dan ketika Tuhan menimbulkan borok, timbulkannya di mana? Genitalia. Ketika Tuhan berurusan sama kita, dia deal exactly sama yang lu perlu beresin. Dia Allah yang se-efektif itu. Gila ya? Cuma ditulis borok, aslinya wasir gitu. Lebih jijik. Kayak orang gak bisa duduk. I don't know. Kalau ini God of kesuburan, God of fertility, testis, vulva, dan anus, ini maksudnya area-area genitalia yang adalah area utama untuk kesuburan, bener gak? Untuk manusia. Iya kan? Dan ketika Tuhan berurusan sama Dagon, ketika orang Filistin berani-beraninya meletakkan tabut Allah di samping Dagon, yang dihajar adalah ya Allahnya ini. Ini yang kamu percaya Allah kesuburan kan? I'm the one true God. Celakanya orang Mesir, Allahnya banyak, makanya tulangnya sampai 10 gitu ya. Untung Dagon cuma fertilitas, jadi cuma ini doang. Just kidding. Tapi kira-kira kayak gitu. Setiap tulah kalau kamu cek itu adalah dia lagi kayak Tuhan yang ini. Mana gitu kan ya. Ini hancur di depan Tuhan yang ini tuh berantakan. Sekeren itu Tuhan kita, guys. Seberbahaya itu Tuhan kita maksudnya. So, di sini kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan menegur dan menghajar, saya nggak mencoba sugarcoat ya. Karena Yesus berkata, barang siapa kukasihi ia apa? Kutegur dan kuhajar. Saya nggak bilang bahwa, oh ini kan perjanjian lama, perjanjian baru penuh kasih karunia. Betul. Makanya hari ini kasih karunia buat kita adalah kalau kamu dengar firman ini dan kamu sadar ada Dagon, ini kasih karunia. Sebelum berantakan, ayo kita yang berantakin Dagonnya, bener gak? Ya, sorry tuh. Ini gue keluarin dulu nih, gitu kan nih. Ya, sebelum ditegur dan dihajar. Karena teguran dan hajaran Tuhan selalu efektif ke arah hal terpenting dalam hidup kamu yang kamu jadikan Tuhan. Ketika bangsa Filistin menjadikan dewa fertilitas sebagai Tuhan nih, yang dihajar adalah testis, perineum, vulva, dan anusnya. Jadi teguran dan hajaran Tuhan itu selalu ke hal terpenting. Jadi kalau ada hal terpenting dalam hidup kamu yang tiba-tiba berantakan, remember this. Tuhan sedang berurusan. Ada yang lagi Tuhan mau ajarin sama kita. Amin.
So, God's holiness is absolute and non-negotiable. Kekudusan Tuhan itu sifatnya absolut dan tidak bisa dinegosiasi. Kalau Tuhan udah masuk, kamu nggak bisa kayak, ya udah Tuhan masuk, tapi Tuhan di ruang tengah aja ya. Kamar saya masih punya saya, tabungan saya masih punya saya, bener gak? Hubungan saya, pacaran saya masih saya yang decide gitu. Tuhan masuk aja di hati saya, tapi area ini enggak. Cannot, man. Ketika kamu nyanyi open space, ketika kamu bilang I will make a room, you make the whole house. Itu jadi areanya Tuhan. Nggak bisa sebagian doang. Itu yang Tuhan ajarin di sini. Nggak apa-apa sebagian. Tapi Tuhan yang baik akan menegur dan menghajar sampai kamu ingat bahwa bagian tertentu kamu masih harus berurusan. We good? Ya. Lanjut. 1 Samuel 5 ayat 8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja orang kota Filistin. Dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Ada dua hal yang kita pelajari tadi. Ketika Tuhan sudah, tangan Tuhan keras atau glorinya Tuhan, tangan Tuhan dan kemuliaan itu akar katanya sama. Ketika tangan Tuhan, keras dan kemuliaan itu katanya yang sama, heavy dan kabut itu katanya sama, glory and heavy itu hal yang sama. Tangan Tuhan keras kepada kita, mereka bilang, dan harus dipindahkan. Dan kemudian apa yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Mereka memanggil semua raja orang Filistin ke Asdod. Do you see a stupid things here? Pertanyaan saya, tadi boroknya timbulnya di mana? Asdod dan sekitarnya, bener gak? Di kota Asdod kan. Yang mereka lakukan dalam kepanikan apa? Memanggil semua raja ke Asdod gitu kan. Hey, tunggu, risk management gak masuk ini. Likelihood Anda kena borok di area ini sangat tinggi gitu ya. Bener gak? Tapi saking paniknya, you know what? Ketika Tuhan berurusan, kamu akan ngerasa panik. Wah gila, mesti gimana nih? Kamu akan panik dan apa yang dilakukan akan bodoh. Dia manggil semua raja lain, 5 kota besar kota Filistin ke Asdod. Padahal borok timbul di Asdod. Ya lu ketemu di luar lah, agak jauh, bener gak sih? Yang make sense lah, jelas ada wabah di sini. Semua raja dipanggil ke sana. Saya mau menunjukkan bahwa ada sebuah kepanikan besar, ada sebuah tindakan beresiko besar ketika Tuhan mulai berurusan sama kamu. Pasti. Damai sejahtera pasti hilang. Of course, orang berantakan Tuhan nih. Iya kan? Dan ada kepanikan besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata kedua yang saya mau highlight adalah memindahkan. Teman-teman ingat kata kerja yang tadi dipakai di ayat 1? Merampas, membawa, meletakkan itu kan kayak sesuatu yang lemah, bener gak? Sesuatu yang lemah, sesuatu yang lebih cupu itu dirampas, sesuatu yang tidak bisa melindungi diri dirampas, dibawa, diletakkan, dijambret gitu kan, hal yang di bawah mereka gitu kan. Tapi kata yang di sini dipakai adalah memindahkan. Udah ada hormat. Kamu dengar beda ya? Membawa sama memindahkan beda kan. Memindahkan ada sebuah kebingungan besar di sana. Di bahasa aslinya kata yang digunakan ini, kalau ya pindahin aja ke arah Gad deh. Ke arah Gad gitu. Pindahin aja ke arah Gad. Kita nggak tahu juga mesti diapain, pindahin aja ke arah sana. Ada sebuah confidence yang turun ketika Tuhan mulai berurusan. Bukan cuma panik, tapi kepercayaan diri mereka mulai hilang dengan adanya apa yang terjadi di Asdod. Ini bagian ketiga. Ini bagian terakhir kok. Jadi yang pertama apa? The religion. Kedua, the God. Ketiga, the city. Kenapa God? Kenapa mereka bilang bawa aja ke Gad? Gad itu di area sini. Kenapa dari Asdod? Padahal ada kota-kota lain yang besar itu harusnya, I think it's Asdod, Gaza, yang kita sering dengar belakangan, Askelon, dan di sini Gad. Dari Asdod dibawa ke Gad. Why Gad? Di 2 Tauri 26 ayat 6, kota Gad disebut sebagai kota yang aman dan punya defensive fortress gitu. Paling berkubu pertahanannya. Paling besar karena waktu Daud lari dari Saul, dia larinya ke Gad. Amin. Kalau lu lari jangan ke kota kecil gitu kayaknya. Kalau kota kecil kan, ini kan Daud gitu kan. Tapi kalau kota besar you can blend in, kayak Assassin's Creed gitu ya. Kamu bisa blend in, nggak ada yang tahu kamu ya kan. Kamu ke kota besar. Jadi waktu Daud lari pun dia larinya ke Gad. Saya assume ini adalah kota besar, ini adalah kota yang aman. Dan kalau tadi boroknya itu timbulnya di area, borok itu timbul, itu bisa jadi karena penyakit, bisa jadi karena sampar, bisa jadi karena tikus, bisa jadi karena something yang dibawa dari
trading di tepi pantai. Makanya mereka bawa ke Gad. Menurut saya secara logik ini jauh dari pantai. Kalau borok tadi ternyata bukan karena tabut, tapi karena penyakit yang dibawa sama binatang atau dari air, kalau kabur ke Gad lebih aman lah. Resikonya lebih kecil. I think sebagai leader ini adalah hal yang paling logical. Tapi tidak sebanding sama Tuhan. Even the best of your leaders, the best experience that you have, the best logic that you have akan tunduk di bawah tabut Allah seperti yang kita lihat sebentar. So, kita bisa lihat bahwa Gad ini adalah atau kota berbicara soal achievement. Saya akan berlindung di balik pencapaian saya. Kalau tadi di balik agama saya, di balik Tuhan kecil saya. Hal ketiga yang membuat kita merasa cukup adalah pencapaian saya. Oh, saya udah punya kota kok. Tenang, saya bisa bawa ke kota lain. Saya bisa kabur dari masalah ini dipindahin aja ke kota lain. Ini adalah, saya bisa bilang bahwa ketika kita mengandalkan diri selalu dimulai dengan kepanikan. Mereka panik, mereka bawa ini ke Gad, ke kota lain. Dengan panik mereka bilang, oke, kita pindahin aja ke Gad. Mungkin di sana ada jawabannya, mungkin di sana samparnya nggak muncul. Ayat 9. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Kenapa tangan disebut berkali-kali? Karena tangan yang satu lagi dilengkain dan keinjek tai kucing. Ini lagi dikontrasin. Nangkep ya? Tangan yang satu, tangannya si Dagon lagi terpelanting dan lagi dilangkahin orang. Tangan yang ini, yang jauh lebih berkuasa, lagi mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul sama opel pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu, demikian mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Ya, saya mau sampaikan di sini bahwa ketika kamu, ini tadi leader ya yang milih sebagai pencapaian, ketika mereka bersembunyi di balik pencapaian mereka, ketika mereka mencoba memakai pencapaian mereka sebagai sumber kecukupan mereka, yang terjadi bukan cuma mereka loh yang dihajar. Orang-orang kotanya, pencapaiannya, anak-anaknya, orang dewasa, semuanya kena. Kamu tahu gak, kadang-kadang ketika kamu merasa cukup dan tidak membutuhkan Tuhan, efeknya bukan cuma ke kamu. Buat kamu yang berkeluarga, buat kamu yang berumah tangga, buat kamu yang punya pelayanan, efeknya bukan cuma ke kamu. Yang dosa kamu, tapi efeknya bukan cuma ke kamu. Yang dosa saya, yang dosa kita, efeknya bukan cuma ke kita loh. Orang-orang di sekitarnya juga kena, karena Allah tidak bisa dipermainkan. Allah yang kudus tidak bisa dipermainkan. Jadi ketika kita mengandalkan diri sendiri, konsekuensi dan resiko bukan cuma buat kita, tapi kerjaan lu, pelayanan lu, finansial lu, keluarga lu, semuanya itu dalam resiko besar ketika kita mencoba meletakkan Allah di samping Allah kita dan bersembunyi di balik pencapaian kita. Ayat 11. Oh, sebelum ayat 11 saya mau sampaikan kayak gini. Beberapa dari kita salah berpikir, misconceptionnya. Oh, saya sudah punya kota, saya sudah punya GAT maksudnya. Saya udah punya kota besar, saya udah punya pencapaian. Surely Tuhan ada di pihak saya. Correlation bukan causation. Cuma karena kamu dapat promosi dan perkenanan Tuhan di 2-3 tahun terakhir, bukan berarti Tuhan approve apa yang kamu lakukan dan cara kamu melakukannya. Saya ulang, cuma karena Tuhan memberikan promosi dan perkenanan dan kamu ngelihat banyak hal baik dalam hidup kamu bertambah banyak, bukan serta-merta berarti Tuhan approve apa yang kamu lakukan dan cara yang kamu lakukan. Karena ada common grace. Benar gak? Common grace itu artinya setiap orang yang menabur akan menuai. Kamu kerja keras, kamu do risk management, kamu nabung, kamu hemat pangkal kaya, you will reach that achievement. Kamu belajar banyak, habisin waktu, tanpa Tuhan pun itu bisa tercapai kok. Jadi jangan mengassume kalau saya diberkati, kalau saya dipromosi, kalau kerjaan saya sukses, kalau bisnis saya jalan, artinya Tuhan menyertai saya. Belum tentu. Karena ini dua hal berbeda. Si orang kaya yang di Lukas tadi juga ini kan nih. Wah, saya udah kaya, berapa tahun, berapa turunan gak bakal habis. Dia diberkati dari bahasa manusia, tapi bukan berarti Tuhan ada di pihak dia. So, sangat berhati-hati.
Karena saya diberkati, dipromosi, dan dipercayakan banyak, Tuhan pasti approve cara saya berperilaku. Hati-hati, correlation is not causation. Cuma karena kita melihat hal baik bukan berarti kita sudah benar di hadapan Allah. Kamu bisa memiliki banyak, mencapai banyak, punya reputasi baik, tapi tanpa campur tangan Tuhan, itu tetap bisa kejadian. Yang kita harus berhati-hati, yang diingatkan hari ini, apa peran Tuhan dalam hidup kamu? Di mana posisi Tuhan dalam hidup kamu? Saya tutup dengan ayat 11 dan 12 di 1 Samuel 5 ayat terakhir ini. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja. Udah tadi resikonya gede 2 kali lagi, ya kan? Ini saking panik, saking stupidnya gitu. Tadi udah sampai ke Ekron, tabut Allah dipindahin ke Ekron, dipanggil lagi semua raja kayak ya udah nih, semua raja berkumpul lagi dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya. Supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Glorinya Tuhan ada di sana." Jadi glorinya Tuhan tuh, kemuliaan Tuhan itu bukan cuma artinya kamu diberkati, kamu dapat perkenanan, kamu diurapi. Bukan cuma itu. Kalau kitanya nggak benar, glorinya Tuhan, tangan Tuhan yang berat itu akan membawa hal-hal yang kayak gini. Orang yang tidak mati dihajar dengan borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Saya mau highlight satu kata ini. Antarkan tabut Allah Israel itu kembali ke tempatnya. Pertanyaan saya, apa posisi Allah dalam hidup kamu hari ini? Letakkan di tempat yang semestinya, itulah. Gitu ya. Posisi Allah itu nggak bisa di vending machine. Saya memposisikan tabut Allah atau Allah sebagai vending machine saya. Kalau saya butuh kerjaan baru, kalau saya butuh pacar, kalau saya butuh kepastian dalam pernikahan, kalau saya butuh yakin pasti jodoh saya, baru saya cari Tuhan. It's treating God as vending machine. When you want something, you click, you pay your offering dan perpuluhan gitu ya. Pencet nomor berapa, keluar gitu ya, perkenanan gitu ya. Enggak kayak gitu. Letakkan Allah di posisi yang semestinya. God is not your vending machine. God is not my vending machine. Kedua apa? Tuhan adalah aparat keamanan. Aparat keamanan ya. Jadi, Tuhan jagain ya gitu kayak. Tuhan, saya udah mencapai ini, sekarang Tuhan jagain ya. Tuhan kayak safety net, hedging. Saya sudah sampai ke posisi ini. Tuhan yang jagai semua aspek kehidupan saya. Tiap hari Tuhan disuruh jagain rumah lu, jagain mobil lu gitu ya. Jagain kerjaan lu, jagain pernikahan lu, tapi lu gak pernah cari tahu Tuhan pengen apa. Tuhan cuma sebagai aparat keamanan. Kalau saya salah, minta ampun dulu karena Tuhan aparat keamanan. Kalau saya keliru, suap-suap dikit gitu ya, pelayanan saya kencengin dikit lah, saya lagi berantakan nih gitu ya. Tuhan bukan aparat keamanan yang bisa. Posisi Tuhan bukan aparat keamanan dalam hidup lu atau dalam hidup gua. Yang terakhir, apakah posisi Allah adalah 911, panggilan darurat? Ya, kalau lagi kecelakaan, kalau lagi putus, kalau lagi ditipu orang, kalau lagi banyak masalah, kalau lagi ada goncangan besar, Tuhan, it's me again. Gitu ya. No, posisi Allah yang benar, kalau kita mengikut Tuhan, letakkan dia di tempatnya, yaitu sebagai Tuhan dan Raja. Make room buat dia. Biarkan posisi Allah. Hari ini saya akan tutup dengan biarkan posisi Allah kembali ke tempatnya. Di posisi apa Allah ada di hidup kamu hari ini? Apakah kamu ngerasa cukup? Dengan keberadaan, dengan kepemilikan, dengan pencapaian, dengan skill, dengan talenta, dengan karunia kamu, dan kamu meletakkan Allah, ya udah nih, saya letakkan Allah ada kok di hati saya, tapi di hati saya juga ada pencapaian saya. Di hati saya yang terpenting adalah keluarga saya. Di hati saya yang terpenting adalah si A. Di hati saya yang terpenting adalah si B. Di hati saya yang terpenting adalah reputasi saya. Di hati saya yang terpenting adalah nama baik saya. Hey, you know what? All of this akan tunduk di hadapan Allah yang benar. So, sebelum ditegur dan dihajar, bersyukur kalau kamu ditegur dan dihajar. Lu bakal pengen mati rasanya ketika lu ditegur dan dihajar Tuhan. But that's fine. Karena Yesus bilang, siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. So, kalau hari ini, sebagai bagian dari kasih karunia Tuhan, kamu mendengarkan khotbah ini, make a room di hati kamu, make a room di hidup kamu. Kembalikan Tuhan ke posisi yang semestinya. Kalau kamu terlalu capek, merasa cukup dengan kemampuan sendiri,
It's a call for you, it's a call for me. Let's get back. Let's put him back on the right place sebagai Tuhan. Amin. Saya jemput teman-teman berdiri, kita akan terima perjamuan dan kita akan menyembah Tuhan lagi.